Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini dalam pembelajaran mapel ilmu pengetahuan sosial tingkat MTS atau SMP, khususnya untuk MTS Negeri 1 Ponorogo atau MTS 1 Jetis, kelas 8 pada materi konflik dan integrasi sosial. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beberapa tentang konflik dan integrasi sosial melalui tayangan atau penampilan PowerPoint setelah ini. Silahkan disimak. Untuk poin pertama yaitu pengertian dari konflik. Konflik merupakan suatu proses sosial antara dua orang atau lebih yang berusaha menyingkirkan pihak lain dengan cara menghancurkan atau membuatnya tidak berdaya. Hal ini biasanya dilakukan dengan ditandai dengan adanya pertengkaran, yaitu pertengkaran dua pihak orang atau lebih dengan menggunakan emosi atau bahkan bisa saja menggunakan kekerasan fisik. Dampak positif dari konflik. Yang pertama yaitu adanya memperjelas aspek kehidupan yang belum jelas atau belum tuntas, di mana setelah konflik itu sudah diselesaikan akan mendapatkan suatu titik terang atau jawaban dari permasalahan yang sedang terjadi. Yang kedua yaitu adanya penyesuaian kembali norma dan nilai yang serta dengan hubungan sosial dalam kelompok yang bersangkutan. Yang ketiga yaitu jalan untuk mengurangi ketegangan antar individu dan antar kelompok. Dengan adanya konflik tersebut, jika sudah dipecahkan atau sudah ditemukan titik terangnya, akan membuat suatu ikatan dari antar individu atau antar kelompok itu menjadi erat kembali. Yang keempat yaitu membantu menghidupkan kembali norma lama dan menciptakan lagi norma baru. Dampak negatif konflik. Yang pertama, keretakan hubungan antar anggota kelompok seperti akibat konflik antar suku. Contoh lain bisa saja terjadi pada antar individu, yaitu suatu pertemanan. Apabila pertemanan itu mendapatkan suatu permasalahan atau konflik dan tidak bisa menyelesaikan dengan baik-baik, bisa saja keretakan itu terjadi pada hubungan pertemanan mereka. Yang kedua, menimbulkan perubahan kepribadian pada individu seperti adanya rasa benci dan saling curiga akibat perang. Yang ketiga, adanya kerusakan harta benda dan hilangnya nyawa manusia. Karena dari penjelasan di atas sebelumnya itu sudah menjelaskan bahwa konflik di sini tidak hanya suatu pertikaian kata, namun bisa saja mereka menggunakan atau lakukan secara fisik bahkan penghilangan suatu nyawa. Yang keempat yaitu terdapat demonisasi juga penaklukan yang terjadi pada salah satu pihak yang terlibat dalam konflik tersebut. Akibat dari konflik. Yang pertama yaitu keretakan hubungan antar individu, bahkan bisa saja antar kelompok. Yang kedua, perubahan kepribadian antar individu, di mana antar individu tadi bisa saja saling curiga, saling diam atau bahkan memperlihatkan suatu marah atau kekecewaan mereka. Yang ketiga, kerusakan harta benda bahkan kehilangan nyawa. Yang keempat, akomodasi, dominasi bahkan penaklukan dari satu pihak. Integrasi kehidupan sosial. Integrasi sosial pada dasarnya adalah tentang proses menciptakan kehidupan sosial bermasyarakat yang memungkinkan semua orang untuk saling
terhubung, dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial. Dalam proses menuju integrasi ini dibutuhkan usaha yang sungguh-sungguh demi menyatukan segala perbedaan yang ada. Namun berbeda lagi dengan contoh satu ini, yaitu masyarakat Indonesia yang multikultural dan beragam kepentingan dan keinginan tidak akan dijadikan seragam. Tetapi penyatuannya yang dibutuhkan yaitu penyatuan dengan tetap mempertahankan keanekaragaman yang ada sebagai bagian dari khasanahnya bangsa. Karena di sini Indonesia memiliki banyak sekali ragam suku, bangsa, budaya. Jadi di sini cara mempertahankannya itu bukan menyamakan, tapi dengan mempertahankan keanekaragaman yang ada tersebut. Bentuk dan contoh integrasi sosial yang pertama yaitu akulturasi. Bentuk akulturasi ini merupakan proses penerimaan unsur kebudayaan luar tanpa menghilangkan ciri khas kebudayaan asli. Pada proses akulturasi, unsur kebudayaan yang berasal dari luar akan melakukan berbagai penyesuaian dengan kebudayaan masyarakat lokal atau masyarakat asli, guna menciptakan keharmonisan dalam kehidupan sosial bermasyarakat. Contohnya yaitu masjid bercorak Tiongkok, di mana masjid ini tidak kehilangan fungsinya sebagai tempat ibadah, namun dengan adanya bercorak Tiongkok tersebut akan menciptakan atau menambahkan keharmonisan tersendiri dalam kehidupan sosial bermasyarakat. Yang kedua, asimilasi. Asimilasi adalah perbaruan dua kebudayaan yang disertai dengan hilangnya ciri khas kebudayaan asli sehingga membentuk kebudayaan baru. Pada intinya di sini dengan adanya kebudayaan baru, kebudayaan asli itu akan tergeser atau hilang. Contohnya saja yaitu fashion. Banyak dari kalangan anak remaja yang menggunakan atau meniru pakaian barat. Kebanyakan sekarang anak remaja jarang yang menggunakan pakaian adat karena sudah fashion atau sudah trennya dengan adanya pakaian-pakaian dari barat. Apa saja faktor yang dapat mendukung integrasi sosial? Yang pertama yaitu yang sangat dibutuhkan kepribadian dan pandangan hidup kebangsaan yang sama. Mengapa dibutuhkan kepribadian dan pandangan hidup yang sama? Karena untuk menggerakkan, untuk menjalankan, jika mereka sudah sama, itu jika diarahkan kemanapun, mereka akan tetap satu dan utuh. Kita sangat beruntung dengan memiliki pegangan, pedoman, dan tujuan dari semua kelompok yang ada berupa Pancasila. Jadi Pancasila itu merupakan pandangan hidup atau suatu pegangan kita untuk melakukan atau dapat mendukung integrasi sosial kita. Yang kedua yaitu dibutuhkan rasa persatuan dan kesatuan yang tinggi. Kelompok-kelompok yang ada wajib menyadari sepenuhnya bahwa mereka memiliki satu tanah air, bangsa, dan bahasa. Dengan demikian keinginan memisah dari NKRI dapat ditekan. Jadi mereka itu adalah satu kesatuan, tidak bisa dipecah-pecahkan. Dengan demikian rasa kehendak atau keinginan untuk memisahkan diri itu akan semakin menciut atau bisa tertekan. Faktor penghambat integrasi sosial yang pertama yaitu faktor internal. Yang pertama adanya sikap individu atau kelompok yang masih sangat tradisional. Di sini menjadikan suatu penghambat itu dikarenakan jiwa-jiwa atau sikap tradisional itu sangat sulit untuk dipengaruhi karena biasanya mereka masih berpegang teguh pada tradisi nenek moyang. Yang kedua adanya ikatan sosial yang rendah antar individu dan kelompok. Yang ketiga adanya sikap curiga dan prasangka terhadap kelompok lain. Yang keempat adanya sikap primordial, yaitu merasa kebudayaan sendiri itu lebih baik daripada kebudayaan lainnya. Selanjutnya itu faktor eksternal. Yang pertama adanya kesenjangan sosial yang memunculkan. Yang kedua kecemburuan sosial antar kelompok. Ini bisa saja tadi merasa bahwa kebudayaan dirinya itu atau kebudayaan lingkupnya itu lebih baik daripada kebudayaan lainnya, orang lain. Yang ketiga adanya ketidakmerataan pembangunan. Bisa dicontohkan ini adalah kesenjangan atau hal yang dirasakan. Mereka itu merasa bahwa
pemerataan pembangunan itu tidak adil atau tidak sama rata, contohnya di desa dan di kota. Yang keempat, perkembangan ilmu pengetahuan yang lambat. Ini bisa saja dicontohkan juga di pedesaan dan di perkotaan karena minimnya alat pembelajaran, perkembangan di desa itu agak lambat dibandingkan dengan perkembangan pendidikan di kota. Selanjutnya itu adanya sistem masyarakat yang tertutup dengan budaya asing. Jadi mereka tidak mau menerima hal-hal baru atau budaya baru, walaupun itu seharusnya bisa disaring dan dimanfaatkan, namun mereka sangat tertutup dan tidak mau dimasuki oleh sistem budaya asing. Yang perlu diingat sebagai siswa, apa yang dapat kamu lakukan? Di sini kita kembali lagi kepada identitas bangsa kita sebagai bangsa multikultural, di mana perbedaan-perbedaan yang muncul bukanlah masalah, melainkan sebuah bumbu penyedap saja. Pada intinya, perbedaan suku, budaya, bahasa itu bukanlah masalah dari suatu bangsa, terutama bangsa Indonesia, karena itu merupakan ciri khas masing-masing. Jadi yang perlu kita lakukan adalah mempertahankan dari keanekaragaman budaya tersebut dengan saling menghargai, solidaritasnya yang tinggi, itu dapat mempertahankan. Mungkin cukup sekian pemaparan materi kali ini dalam materi konflik dan integrasi sosial. Apabila terdapat kesalahan kata, pengucapan ataupun penjelasan, saya pribadi mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.